warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa mahasiswi yang berbahagia, dalam kesempatan ini di semester genap ini di awal perkuliahan kita akan membahas tentang orientasi perkuliahan dan lain sebagainya. Ya. Masuk di sini kita akan sepakati atau kita akan membuat kontrak kuliah semester genap 2021 ini, di mana cukup terdengar suara saya? Pakai suara saya cukup. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Oke, dalam sesi pertama ini, di lab session ini ya, di semester genap tahun 2021, pertemuan awal kita adalah lab session, mana dalam lab session ini kita akan membahas tentang orientasi perkuliahan, analisis struktur, yang kemudian kita juga akan membuat kontrak kuliah kita. Kontrak kuliah kita akan kita sepakati sistem penilaian, komposisi nilai, dan lain sebagainya, gitu ya. Kita sepakati di awal. Oke, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa dalam mata kuliah analisis struktur, secara garis besar, hal yang akan kita bahas adalah tentang rencana pembebanan, ya. Kita di sini akan fokus terhadap bangunan gedung, gitu ya. Kalau kita waktunya mencukupi, berarti kita akan dilanjutkan ke pembebanan struktur jembatan dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi fokus utama di sini kita dalam mata kuliah analisis struktur ini, dalam mata kuliah analisis struktur ini kita akan spesifik membahasnya tentang analisis struktur bangunan. Baik, kita menganalisis fondasi, ya, kemudian kolom, menganalisis balok, plat lantai, dan lain sebagainya. Itulah diantaranya dari fokus mata kuliah kita di analisis struktur ini, gitu ya. Jadi bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa fondasi suatu gedung itu dinyatakan kuat atau tidak kuat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan menganalisis bagaimana kolom pada suatu gedung ini dinyatakan kuat atau tidak kuat, ya. Kemudian balok juga sama, balok bagaimana dalam suatu gedung itu balok ini bisa dinyatakan kuat atau tidak kuat. Plat lantai juga sama. Plat lantai kita akan menganalisis apakah plat lantai ini kuat atau tidak. Termasuk plat lantai ini landutannya terlalu tinggi atau tidak. Nah, seringkali kita berada di dalam suatu bangunan, di dalam satu gedung, kadang-kadang kita menginjak lantai terasa ada getaran atau terasa ada lenturan, gitu ya. Nah, hal itu diantaranya dalam plat lantai yang akan kita analisis. Bagaimana, yang seperti apa sebetulnya plat lantai yang dinyatakan aman, gitu ya. Termasuk atap yang aman itu yang seperti apa. Nah, tahapannya tentunya, tahapan analisis tersebut, ya, pertama-tama kita perlu mengetahui tentang rencana pembebanan, ya. Itu hal yang pentingnya. Kita akan bisa menyatakan bahwa fondasi ini kuat atau tidak, itu akan tergantung rencana pembebanan. Suara saya kurang jelas ya? Coba saya besarkan dulu speakernya. Oke, mau direspon apakah suara saya jelas? Tidak, Pak. Putus-putus, Pak. Tidak, Pak. Putus, Pak. Putus-putus ya, ini putus-putus pengaruh sinyal ini.
Oh iya. Coba saya beralih dulu ininya ke, oh belum ada ya, belum bisa. Putus-putus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sayang sekali ya. Sekarang apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita lanjutkan. Nah, jadi lingkup dari mata kuliah analisa struktur itu adalah kita akan membahas bagaimana cara kita menganalisa kekuatan struktur. Fokus pertama kita dalam analisa struktur ini adalah terhadap struktur bangunan gedung. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menganalisis suatu fondasi, dinyatakan fondasi itu kuat atau tidak itu seperti apa. Kemudian kolom, bagaimana kolom ini dinyatakan kuat atau tidak itu seperti apa. Ya, karena struktur bangunan ada yang menggunakan struktur beton bertulang, ada juga yang menggunakan struktur baja dan lain sebagainya. Nah, kita dalam menganalisa struktur kolom, kita akan bahas keduanya, misalkan struktur beton dan struktur baja, gitu ya. Kalau struktur kayu nanti khusus di pembahasan struktur kayu saja, atau mungkin saja kita juga sepintas nanti di dalam mata kuliah ini kita membahas juga tentang analisis kolom, ya, baik struktur beton bertulang, struktur baja, juga struktur kayu. Termasuk juga menganalisis kekuatan balok, menganalisis kekuatan plat lantai, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita menganalisis kekuatan struktur tadi, tentunya kita perlu mengetahui beban-beban apa saja yang akan diterima oleh suatu struktur. Nah, fondasi misalkan akan menerima beban apa, kolom akan menerima beban apa, balok menerima beban apa, plat lantai menerima beban apa, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebelum kita belajar menganalisis struktur, atau kita harus paham terlebih dahulu menghitung rencana bebanan. Ini suara saya terputus lagi ya? Putus lagi atau tidak? Tidak. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya lanjut. Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau jelas saya lanjut. Jadi, sebelum kita bisa menganalisis struktur, pertama-tama kita perlu tahu terlebih dahulu tentang rencana pembebanan. Jika gedung seperti ini, misalkan gedungnya 6 lantai, ya, berarti berapa sih beban yang akan diterima oleh fondasi, berapa sih beban yang akan diterima oleh kolom, berapa beban yang akan diterima oleh balok, berapa beban yang akan diterima oleh lantai, dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian apabila kita muncul pertanyaan berapa beban, berarti selanjutnya sebetulnya beban apa saja yang akan diterima oleh struktur tadi. Baik akan diterima oleh fondasi, oleh kolom, oleh balok, atau oleh plat lantai juga. Terdiri dari beban apa saja, ya. Nah, selanjutnya juga kita akan mempelajari beban-beban apa saja dan bagaimana cara menghitung beban-beban tersebut. Ya. Karena secara general struktur bangunan itu akan menerima beban tetap atau beban mati, ya. Kemudian juga akan menerima beban tetap, beban tidak tetap atau beban mati, ya. Nah, kemudian nanti kita akan klasifikasikan yang termasuk ke dalam beban mati itu apa, yang termasuk ke dalam beban tidak tetap atau beban hidup itu apa, gitu ya. Kemudian selanjutnya lagi ada apa? Ada beban angin, ada beban hujan, ada beban gempa. Nah, beban mati, beban hidup, kemudian beban angin, beban hujan, beban gempa. Ada 5 beban berarti. Ya.
secara general berarti ada 5 beban itu dalam suatu bangunan itu yang perlu kita hitung. Jadi ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita mampu menganalisis struktur, tentu kita juga harus mampu terlebih dahulu menghitung rencana beban tadi. Ya, bagaimana menghitung rencana beban mati? Nah, berarti sebelum kita menghitung rencana beban mati, yang masuk ke dalam klasifikasi beban mati itu terdiri dari apa saja? Nah, itu pertama berarti perlu tahu itu. Kemudian sebelum kita menghitung beban hidup, berarti kita perlu tahu terlebih dahulu yang masuk ke dalam klasifikasi beban hidup itu terdiri dari apa saja, ya. Kemudian yang masuk klasifikasi beban angin, nah kalau beban angin sudah jelas berarti beban dari angin. Tetapi yang perlu dihitung beban angin itu mana, apa, gitu ya. Nah itu selanjutnya yang akan kita bahas. Kemudian juga tentang beban gempa. Yang menerima beban gempa tentu seluruh struktur. Tapi bagaimana kita bisa menghitung beban gempa? Nah, berarti langkah-langkah awal dalam mata kuliah analisis struktur ini, sebelum membahas yang lain-lain, sebelum kita menganalisa struktur, kita perlu paham terlebih dahulu tentang rencana pembebanan, mana rencana pembebanan tadi digambarkan ada 5 beban yang akan kita hitung, dan dari masing-masing 5 beban kita akan pelajari bagaimana cara kita menghitung beban mati, bagaimana cara menghitung beban hidup, bagaimana cara menghitung beban angin, bagaimana cara menghitung beban hujan, dan bagaimana cara menghitung beban gempa. Nah, itulah setelah kita mampu menghitung rencana pembebanan, baru selanjutnya kita menganalisis kekuatan strukturnya. Dari mulai pondasi, kolom, dan lain sebagainya. Baru kita akan belajar menganalisis struktur. Nah, dalam mata kuliah ini, kita akan fokus terlebih dahulu terhadap struktur bangunan gedung. Ya, bangunan gedung bertingkat tentunya, karena yang mempunyai risiko tinggi terhadap keruntuhan bangunan dan lain sebagainya itu adalah bangunan-bangunan tinggi, ya, bangunan-bangunan bertingkat. Nah, itu secara garis besar hal-hal yang akan kita bahas dalam mata kuliah analisis struktur atau analisa struktur. Sudah terbayang apa yang akan kita bahas atau lingkup dalam mata kuliah analisis struktur? Sudah Pak, sudah. Sudah kebayang ya? Oke, jika sudah kebayang, kita lanjut kedua tentang kontrak kuliah kita. Tentu bukan baru saat ini kita melakukan kuliah secara online dan menggunakan sistem e-learning. Sudah dari semester-semester sebelumnya, bahkan dari sebelum pandemi COVID-19 kita sudah melaksanakannya. Kita sudah paham bahwa dalam perkuliahan terdiri dari 16 sesi, ya. Di sesi pertama dilengkapi dengan lab session, kemudian sesi kedua sampai dengan sesi ke-6 itu e-learning, di sesi ke-7 selain e-learning juga ditambahkan lab session, di sesi ke-8 ada UTS, ya. Kemudian sesi 9 sampai sesi 14 itu e-learning, sesi 15 e-learning dan lab session. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita perlu ada lab session di sesi-sesi berapa gitu ya, gantung kebutuhan. Tapi yang diwajibkan lab session itu adalah di awal, pertengahan, dan di akhir atau sebelum UAS. Nah, UTS, UAS, kemudian kehadiran, dan tugas ini adalah merupakan parameter penilaian dari perkuliahan kita. Oleh karena itu, ya, kita perlu sepakati di awal. Ya, yang ini kita akan tuangkan di dalam kontrak perkuliahan, di siakat nanti kita akan tulis, ya. Mana kita sudah tahu dari sebelumnya bahwa standar komposisi nilai itu absensi 10%, kemudian tugas 20%,
UTS 30% dan UAS 40%. Nah, itu standar. Nah, saat ini kita akan sepakati absensi berapa persen, tugas berapa persen, UTS berapa persen, dan UAS berapa persen. Oke, silakan. Sebelum ke sesi diskusi lain, kita diskusikan tentang kontrak kuliah kita ya. Kita akan langsung tuliskan di sistem, disiapkan tentang sistem tentang evaluasi pembelajaran kita. Ya, sebentar saya buka. Mata kuliahnya adalah ini ya, analisis struktur. Oke. Share screen saya apa terlihat, teman-teman? Terlihat Pak. Terlihat ya. Oke. Ini adalah mata kuliah analisis struktur TS 19A. Oke. Kemudian kita akan masuk ke mana ini? Oke, silakan kalian usulkan komposisi nilai yang akan kita tetapkan di mata kuliah ini. Pak, saya Oke, silakan yang mengusulkan siapa, silakan bicara. kalau misalnya kontrak kuliah kita, saya sih kalau dalam hal persentase nilai lebih kepada untuk UAS itu mengambil untuk tugas 30%, pelajaran. Putus-putus suaranya di saya, Barka. Siapa untuk Bisa diulangi, suaranya putus-putus. ini Pak, untuk UAS itu 30%. Kalau misalnya UTS kalau kehadiran itu 20%. Atau mungkin bisa ditulis di chat, silakan di chat. Suaranya putus-putus, mungkin sinyal saya kurang bagus ya. Silakan coba tuliskan di chat ya. Oke, silakan tuliskan di chat 30 20 30 20. Kan ini Ardo kehadiran 30. Nah, ini
Ardo harus ingat ya, kalau kehadiran 30%, kalau nggak hadir itu sebaik apapun UTS dan UASnya, kalau kehadirannya kurang, tetap saja nilainya kecil. UAS 20, UTS 20. Kayaknya saya sudah lebih sepakat yang awal ini ya, kehadiran 20, tugas 30. Atau dibalik. Ini tugas, oh kalau usulan dari Ardo nih nggak bisa ya, dari Adro nggak bisa. Ini kehadiran dan tugas maksimalnya 50%. Maksimalnya. Nah ini lebih relevan yang kehadiran 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Kita sepakati itu saja ya. Kehadiran 20%, tolong teman-teman ada yang mencatat ini. Kehadiran 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Ya. Itu saja yang kita ambil ya. Itu saja yang diambil ya, tolong dicatat ya teman-teman ya. Ini koneksi saya kurang baik, jadi saya sambil buka siaket lambat ininya ya. Jadi kita sepakati untuk evaluasi pembelajaran, kehadiran di 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Oke ya, itu ya. Kemudian hal lain mungkin akan ada yang didiskusikan, dipertanyakan. Tidak ada? Apakah suara saya cukup terdengar? Suara saya cukup terdengar, teman-teman? Oke, ada yang ingin bertanya di dalam kesempatan ini? Ada yang mau dipertanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Bentar, saya tutup pintu dulu. Silakan. Silakan, siapa tadi yang mau bertanya? Saya Pak Barka, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Begini, Pak, untuk analisis struktur, kalau misalnya dalam bangunan yang ada di lautan, contohnya konstruksi seperti perminyakan, abang atau enggak kalau misalnya disebut beban. Putus-putus suaranya, Barkah. Suaranya Barkah putus-putus, saya tidak mendengar dengan jelas apa maksud pertanyaannya. Oh ya, Pak. Untuk bangunan di lautan, seperti bangunan tambang minyak, apakah gelombang laut disebut sebagai beban? Oh ya iya, gelombang laut sebagai beban. Jadi yang sifatnya suatu bangunan itu berkaitan, bukan hanya analisisnya, bukan hanya gelombang laut ya, Barkah Hariri. Misalkan kita membuat turap atau tebing, dinding penahan ombak misalkan, atau kita membuat dermaga atau membuat pelabuhan, tentu air itu menjadi beban.
Jangan ombak tadi, beban hujan aja kita menjadi beban gitu, apalagi ombak yang seperti itu kencangnya. Itu logikanya ya, Barka. Jadi jangankan gelombang laut, air hujan aja itu menjadi sebuah beban. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Sarah mau bertanya atau siapa yang mau bertanya? Kan salah. Ada lagi mau bertanya? Jika tidak ada, kita tutup aja. Kebetulan udah adzan asar. Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Oke, jika tidak ada, kita akhiri saja ya live session pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan like dulu. Mohon jangan like dulu, hidupkan semua dulu videonya. Saya mau screenshot terlebih dahulu. Tolong hidupkan semua. Tolong hidupkan semua. Hadro, Yogi Sugriwa, Riyad, M. Ihsan Aulia, silakan hidupkan. Saya screenshot 1, 2, 3. Nah, ini Muhammad Tegar baru aktif videonya nih. Saya screenshot ulang. Silahkan aktifkan dulu semua tuh, masih banyak yang belum aktif videonya. Adro, Yogi, Riyad, Ihsan. Yang 3 masih belum aktif. Tinggal aja yang 3 ya. Saya screenshot 1, 2, 3. Oke, cukup. Silahkan bisa live ya. Woi, kemana woi?